Halo Sobat Keilmuan, kita berjumpa lagi nih di podcast Serba-Serbi Keilmuan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Nah, dalam beberapa menit ke depan nih, saya Iwan Alfian akan menemani kalian melalui ruang podcast Serba-Serbi Keilmuan yang dapat disaksikan melalui akun YouTube kami di LEM FTI UII. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Mas Yosef Budiman, mahasiswa aktif jurusan Teknik Kimia angkatan 2019 Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Nah, kali ini Mas Yosef didatangkan langsung untuk menginspirasi dan memotivasi teman-teman yang menonton podcast ini nanti dan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab atau yang masih dalam benak kalian, dan juga berbagi pengalaman serta tips and trick yang sangat luar biasa nih. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas dan mengulik lebih dalam lagi terkait Kampus Merdeka Belajar Mahasiswa FTI Pasti Bisa. Nah, tanpa basa-basi kita langsung saja menyapa Mas Yosef nih. Halo Mas Yosef. Halo Mas Iman. Ya, gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Ya, Gimana alhamdulillah kabar Mas baik. Iman? Alhamdulillah baik juga nih Mas. Alhamdulillah. Nah, terima kasih ya Mas udah mau menyempatkan hadir di podcast kita pada kali ini. Nah, langsung saja nih mari kita saksikan terkait Mas Yosef yang akan memberikan motivasi dan juga menginspirasi teman-teman yang ada yang menonton podcast ini. Jadi gini nih Mas, ada mungkin dari benak-benak dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Fakultas Teknologi Industri nih Mas, terkait kampus Merdeka. Nah, di sini dari bidang keilmuan itu mewadahi mahasiswa itu melalui ruang podcast ini, sehingga kami mendatangkan Mas Yosef sebagai narasumber untuk bisa lebih memberikan inspirasi dan juga memotivasi kepada mahasiswa FTI, terkhususnya bahwa kampus Merdeka itu apa sih, dan juga kampus Merdeka itu sangat penting gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang muncul dari benak teman-teman yang setia menonton podcast keilmuan dan juga seluruh mahasiswa FTI pada kali ini, yaitu bisa diceritakan nggak sih Mas terkait kegiatan atau selama menjalani kegiatan atau mengikuti program dari kampus Merdeka Belajar itu sendiri? Oke, baik. Mungkin aku bakal ceritain program Kampus Merdeka yang pertama aku ikutin, yaitu namanya adalah Kampus Mengajar. Di mana Kampus Mengajar ini merupakan program kerja dari Kementerian Riset Pendidikan yang dimana fokusnya untuk mengedukasi siswa SD maupun SMP di daerah 3T, di mana pada kali ini aku ditempatin di daerah Kalimantan Timur di Kecamatan Tambang. Kesehariannya adalah mengajar ya, layaknya seorang guru begitu, dan memang di situ kami benar-benar difasilitasi layaknya seorang guru. Jadi ya mengajar, lalu menyusun RPP, lalu membuat kuis, membuat soal ujian dan lain sebagainya. Dan juga tak hanya itu juga, namun di daerah Kalimantan saya juga benar-benar difasilitasi oleh masyarakat. Jadi di situ kami bergabung dengan sekelompok adat ya, adat Dayak begitu, sebagai panitia dalam kegiatan adat begitu. Jadi memang benar-benar kampus mengajar ini merupakan program kerja yang gamanya kompleks begitu. Jadi tidak hanya kita belajar mengenai keseharian kita dalam belajar mengajar, namun juga kita di situ juga belajar mengenai adat. Jadi kita saling mengenal begitu. Kita belajar mengenai adat Dayak, dan juga dari adat Dayak ini juga belajar mengenai bagaimana kita keseharian di suku Jawa begitu. Itu kalau kampus mengajar mungkin secara singkatnya itu layaknya seorang guru ya begitu. Nah, mungkin kalau di jurusan pendidikan ini kan sering disebut dengan PK, praktik Iya. kependidikan begitu, atau PPL begitu, program pembinaan lapangan begitu. Itu kalau yang pertama mengenai kampus mengajar. Lalu yang kedua, saya juga mengikuti program kampus Merdeka, namanya adalah MSIB, yaitu adalah magang bersertifikat dan studi independen begitu. Namun dalam hal ini saya mengikutinya adalah studi independen, di mana studi independen ini merupakan program yang dimana sebenarnya konsepnya sama seperti magang begitu. Nah, namun ini
kita ya sesuai namanya magang, jadi kita berorientasi, kita belajar terhadap industri begitu. Nah, namun studi independen ini berbeda dengan magang. Kalau magang kita benar-benar kita belajar by project begitu ya, belajar by project, kita belajar secara offline begitu. Dan studi independen ini kita belajarnya secara online begitu, menggunakan namanya LMS atau Learning Management System. Seperti kuliah sebenarnya kalau studi independen ini. Nah, tapi memang kita belajarnya bukan di universitas, namun kita belajarnya orientasi langsung terhadap industri. Tentunya dengan kompetensi-kompetensi yang linear dengan program studi kita, begitu Mas Alfian. Oke, berarti istilahnya ketika Mas Yosef ini menjalani kegiatan atau mengikuti dari Kampus Merdeka itu, ternyata Mas Yosef ini mengikuti ada 2 program dari Kampus Merdeka itu Ya, sendiri ya, benar. Mas. Nah, ternyata dari Mas Yosef ini ibaratnya sangat antusias sekali ya dengan Kampus Merdeka itu sendiri. Nah, lanjut nih Mas ya. Nah, kenapa sih Mas Yosef itu mau mengikuti Kampus Merdeka Belajar nih Mas? Gitu. Oke, baik. Sesuai dengan namanya ya, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar begitu. Saya memiliki prinsip untuk bisa belajar sebuah hal yang memang di luar jurusan saya begitu. Kalau mungkin saat ini saya mengambil program studi teknik kimia begitu. Namun saya tertarik dan minat untuk belajar segala sesuatu yang memang di luar jurusan teknik kimia. Mungkin kalau dalam hal ini ya, dari yang program pertama yang kampus mengajar itu, kampus mengajar kan sebenarnya hampir tidak linear, bahkan tidak linear sekali ya Mas Iman dengan dunia teknik begitu kan. Pendidikan dengan teknik kan berbeda sekali begitu. Namun terhadap satu kompetensi yang memang harus dimiliki begitu oleh mahasiswa, yaitu bagaimana caranya kita memiliki kemampuan untuk bisa micro teaching begitu. Karena micro teaching ini bakal berguna sekali begitu, tidak hanya di perkuliahan, namun juga ketika kita mengikuti organisasi pasti ada namanya micro teaching, bagaimana kita memberikan bimbingan terhadap mungkin kalau ke junior begitu ya sebagainya. Nah, lalu yang kedua mengenai studi independen. Nah, mungkin kalau studi independen ini agak unik sedikit nih. Saya mengambil jurusan teknik kimia, sedangkan saya mengikuti saat ini di PT Stekok Robotika Indonesia, yang dimana mayoritas pembelajaran di situ adalah teknik elektro begitu kan, sebenarnya hampir tidak linear sekali ya begitu. Namun karena ketertarikan, karena minat, dan memang saya yakin kompetensi ini bakal berguna ketika nanti di dunia industri. Saya berusaha untuk mengembangkan dan belajar hal tersebut begitu. Oleh karena itu, disinilah saya tertarik serta termotivasi untuk ikut program Kampus Merdeka begitu Mas Iman. Oke, berarti dikatakan Kampus Merdeka ini bisa mewadahi seluruh mahasiswa, bahkan mahasiswa FTI yang senantiasa atau selalu menonton ruang podcast keilmuan. Nah, itu tuh bisa mengikuti terkait Kampus Merdeka nih, karena di Kampus Merdeka itu sendiri bisa mewadahi untuk teman-teman selain dari jurusannya ya Mas Yosef. Betul Oke. sekali Mas Iman. Nah, berbicara mengenai Kampus Merdeka nih Mas, apa yang Mas siapkan untuk mengikuti Kampus Merdeka? Awal persiapan hingga menuju ini Pak, Mas. Oke. Yang pertama tentunya teman-teman sekalian harus mencari informasi ya begitu. Informasi bagaimana cara kita mendaftar begitu. Nah, teman-teman bisa untuk mengunjungi website Kampus Merdeka go.id begitu, dan situ terdapat berapa program kerja dari Kampus Merdeka begitu. Banyak sekali program Kampus Merdeka yang teman-teman bisa ikuti. Yang pertama adalah kampus mengajar, lalu yang kedua MSIB, lalu yang ketiga PHP 2D, lalu ada KMMI, lalu ada masih banyak sebenarnya begitu, masih banyak banget program kerja lainnya begitu. Teman-teman mungkin bisa lihat di situ, ada juga program Wirausaha Merdeka begitu. Nah, teman-teman bisa mulai terlebih dahulu memilih kira-kira program kerja apa yang teman-teman ingin ikuti. Nah, begitu. Setelah teman-teman sudah memilih, oh, aku pengen ikut misalkan MSIB begitu. Nah, teman-teman bisa mulai untuk memilih kira-kira industri mana begitu, memilih target industri, aku pengen masuk kemana nih kira-kira begitu. Nah, setelah yakin dengan pilihan saat ini, aku sudah menentukan program kerja dan aku sudah bisa menentukan ke industri mana, atau istilahnya gampangnya stakeholder mana begitu, aku mau masuk jadi apa begitu.
teman-teman sudah mulai bisa masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap administrasi begitu. Harus mulai menyiapkan administrasi. Yang pertama adalah surat pernyataan diri. Ini diisi oleh teman-teman untuk gampangnya meyakinkan bahwa saya benar-benar layak dan saya benar-benar mampu untuk mengikuti program Kampus Merdeka ini, begitu. Lalu yang kedua, jangan lupa surat perizinan dari orang tua. Segala sesuatu tentu ada perizinan dari orang tua, karena tanpa adanya orang tua kita tidak akan menjalani hal ini baik-baik saja, begitu. Lalu yang ketiga, teman-teman tentu harus menyiapkan namanya CV, begitu. Nah, CV ini merupakan biasanya administrasi yang sangat penting, begitu. Ini untuk menjadi salah satu syarat screening, begitu kan, panitia dari Kementerian Pusat akan men-screening gampangnya, atau menyeleksi kira-kira mahasiswa mana yang benar-benar yakin dan benar-benar sanggup untuk menjalani program kerja ini, begitu. Nah, yang keempat adalah menyiapkan administrasi berupa surat utusan atau surat rekomendasi dari universitas. Mungkin kalau teman-teman di UI di sini bisa langsung ke jurusan terlebih dahulu ya, begitu, meminta rekomendasi dari jurusan. Nanti selanjutnya dari jurusan ini akan meneruskan surat rekomendasinya ke fakultas. Jadi nanti yang menerbitkan adalah dari fakultas. Setelah nanti keempat administrasi tersebut kita lengkapi, nah teman-teman bisa mulai upload gampangnya, submit ke dalam akun yang teman-teman sudah buat, begitu kan. Sebelumnya teman-teman pasti bakal buat akun terlebih dahulu nih. Setelah dapat akun, daftar akun, login, dan teman-teman bisa mulai upload administrasi tadi, begitu. Dan dalamnya tentu ada progres perkembangan, kira-kira administrasi kita sudah dibaca belum sih, begitu. Administrasi kita sampai mana, begitu. Gampangnya progres status, begitu. Nah, nanti mungkin setelah timeline terlewati, beberapa waktu saat begitu berlalu, teman-teman akan langsung mendapatkan jawabannya, kira-kira teman-teman ini bakal diterima apa enggak, begitu. Nah, itu mungkin singkat mengenai bagaimana perjalanan saya untuk bisa masuk ke dalam kampus mengajar ini, Mas Alfian. Oke, nah ternyata perjalanan untuk menuju atau menggapai dari kampus Merdeka itu sangatlah panjang ya Mas Yosef. Betul Tapi yang diceritakan oleh alur dari Mas Yosef tadi itu merupakan langkah-langkah yang mungkin teman-teman mahasiswa yang selalu menyaksikan podcast keilmuan ini bisa mengikutinya juga dan juga bisa merealisasikannya nih. Nah, next untuk pertanyaan selanjutnya ini pastinya dalam kampus Merdeka itu sendiri kan ada namanya info-info. Nah, sebenarnya Mas Yosef ini tahu info terhadap kampus Merdeka itu dari mana sih Mas? Sehingga mau mengikuti kampus Merdeka gitu. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin ada 2 channel utama ya, begitu. Yang pertama tentunya dari Instagram, begitu. Teman-teman bisa mulai mengikuti kampus Merdeka ini di Instagram mungkin ya. Cari aja kampus Merdeka, begitu. Dan tentunya sub-sub kegiatan, begitu, kayak kampus mengajar, MSIB dan sebagainya, pasti di Instagram ada, begitu. Nah, teman-teman sudah mulai bisa ngepoin nih sebenarnya di timelinenya, begitu, di feeds IG-nya, kira-kira apa aja sih gitu, info-info penting yang kalian tuh harus tahu, begitu. Nah, selain itu juga saya mendapatkan informasi mengenai kampus Merdeka ini dari jurusan, begitu. Tentunya dari rekomendasi dosen, begitu. Ini loh ada program kampus Merdeka, begitu. Kalian bisa ikuti sebagai salah satu tambahan pengalaman kalian, begitu misalnya. Oke, tambahan pengalaman ya Mas. Nah, berbicara pengalaman nih Mas dan juga berbicara mengenai kampus Merdeka dan sempat tadi disinggung juga terkait jurusan. Nah, apakah dari jurusan ini tuh sangat mendukung terkait program kampus Merdeka ini gitu loh Mas? Oke, tentunya sesuai dengan edaran kementerian ya, begitu. Di mana setiap perguruan tinggi dan jurusan paling enggak minimal 1 kali mengikutkan mahasiswanya dalam program kampus mengajar dalam 1 semester, begitu. Dari hal tersebut tentunya benar-benar jurusan itu bakal sangat mendukung, begitu. Akan sangat mendukung dengan adanya program kerja ini, begitu. Tentunya juga ini menjadi salah satu penilaian ya, penilaian dalam acuan akreditasi, begitu. Kalau sekarang mungkin sudah marak-maraknya kampus Merdeka. Nah, hal tersebut menjadi salah satu acuan jurusan untuk bisa meningkatkan akreditasinya. Karena salah satu kriteria dari akreditasi jurusan
pihak dari akreditasi ini akan melihat kira-kira seberapa banyak mahasiswa yang dari jurusan tersebut yang mengikuti program kampus mengajar. Begitu Mas Iman. Oke, nah untuk mahasiswa FTI itu jangan ragu ya teman-teman ketika kita mau memulai sesuatu atau ketika kita ingin mengikuti salah satunya kita ingin mengikuti kampus Merdeka, pastinya itu bakalan didukung keras atau didukung semangat oleh jurusan gitu ya Mas Yosef. Betul Nah, sekali. berbicara juga mengenai kampus Merdeka nih Mas Yosef, pastinya Mas Yosef kan mengharapkan yang terbaik dan juga mengharapkan yang luar biasa gitu loh dari kampus Merdeka. Nah, benefit apa sih yang Mas Yosef dapatkan dari kampus Merdeka dan juga apa yang Mas harapkan dari kampus Merdeka itu sendiri? Oke, berbicara mengenai benefit, banyak sekali benefit yang teman-teman bisa dapatkan. Yang pertama, tentunya kita akan mendapatkan namanya insentif begitu. Dari pihak kementerian tidak akan ragu-ragu untuk bisa mengeluarkan dana demi kalian untuk menjalani program Kampus Merdeka ini. Tentunya yang pertama benefit ya jelas ya. Kalian akan mendapatkan insentif berupa uang begitu, uang. Ini akan diberikan setiap bulan, satu bulannya kalau nggak salah 1.200.000 begitu. Kalau dikalikan 6 bulan kalian sudah dapat berapa banyak begitu ya untuk bisa menjalankan program Kampus Merdeka ini. Lalu yang kedua, pengalaman begitu. Kalian mendapatkan pengalaman untuk bisa magang atau orientasi terhadap stakeholder begitu. Ini bisa menambah CV kalian gampangnya. Nanti kan CV kan pasti akan di screening dan akan dilihat. Itu menjadi program kampus mengajar ini juga menjadi salah satu acuan dari perusahaan untuk kira-kira dilihat ini pengalamannya seberapa banyak sih di dunia kampus Merdeka ini begitu. Lalu yang ketiga adalah relasi begitu. Ini justru tidak akan pernah terlepas dari berbagai kegiatan ya, relasi tentunya. Kita akan banyak sekali mendapatkan teman di luar sana, di luar universitas yang bahkan kita sebelumnya belum pernah kenal begitu. Kita akan mengenal banyak sekali karakter yang unik begitu, karakter yang tidak biasa, yang luar biasa begitu. Itu akan menjadi sebuah acuan dari diri kita begitu. Kita juga belajar terhadap orang lain begitu. Kita tentunya pasti memiliki kekurangannya Mas Iman begitu. Dari adanya kita mengikuti program ini, dari adanya kita bertemu dengan pribadi-pribadi yang luar biasa, kita akan banyak belajar begitu. Kira-kira kekurangan saat ini bisa menjadi kelebihan di suatu saat nanti, tentunya dengan saling belajar bersama teman-teman rekan begitu. Ternyata sangat banyak sekali ya manfaat dari kampus ketika kita mengikuti kampus Merdeka itu sendiri ya Mas Betul Yosef. sekali. Nah, tadi juga sempat Mas Yosef singgung terkait di kampus Merdeka ini untuk mahasiswa-mahasiswa itu jangan khawatir bahwasannya kampus Merdeka ini akan memberikan uang saku gitu ya Mas Yosef. Nah, di mana kita sudah bisa belajar, diberikan ilmu oleh tempat di sananya. Nah, kita juga diberikan uang juga ya Mas Yosef. Nah, sehingga ibaratnya dengan kita udah belajar tapi dikasih uang juga tuh menurut saya pribadi itu bisa menambah semangat juga dari kita. Betul nah, sekali. Berbicara juga mengenai kampus Merdeka lagi dan juga terkait di perkuliahan. Nah, kan kalau kampus Merdeka itu kan biasanya nih Mas Yosef, kalau kampus Merdeka itu kan kaitan eratnya atau di dunia perkuliahan itu ada kaitannya dengan SKS, skor kredit semester. Nah, itu kan biasanya yang akan ditempuh oleh mahasiswa-mahasiswa itu dalam perguruan tingginya itu sendiri. Khususnya yang ada di UI itu sendiri tetap menganut terkait sistem SKS. Nah, ketika di kampus Merdeka ini apakah ketika kita mengikuti kampus Merdeka kan kita ketinggalan tuh di kelas Mas Yosef. Apakah SKS yang ketinggalan itu dapat ditempuh melalui kita ikut kampus Merdeka atau gimana nih Mas Yosef? Karena kan ketika kita mengikuti kampus Merdeka nih kita juga ketinggalan pelajaran di kelas gitu Mas Yosef. Oke, ini berbicara mengenai SKS ya, sebenarnya ini adalah suatu bahasan yang memang dari dulu itu nggak pernah selesai sebenarnya begitu. Karena sebenarnya kalau teman-teman baca dari rules di kementerian, program Kampus Merdeka ini merupakan program yang dimana dia linear. Artinya mendapatkan jaminan 20 SKS begitu. Jaminannya dari kementerian 20 SKS memang begitu. Tapi ini kembali lagi kebijakan jurusan begitu. Kembali lagi menuju kebijakan jurusan atau kebijakan universitas. Kira-kira dari jurusan ini bakal mengkonversi penuh atau enggak begitu. Nah, tentunya
ini menjadi hal yang memang teman-teman ini harus tanyakan terlebih dahulu sebelum teman-teman mengikuti program Kampus Merdeka ini. Tanyakan terlebih dahulu ke jurusan. Kira-kira ini bakal dikonversi penuh apa enggak begitu. Ini mungkin kalau berbicara mengenai pengalaman pribadi saya begitu. Nah, mungkin karena saya saat ini mengikuti program MSIB begitu, dan juga jurusannya memang kurang linear begitu antara elektro dengan teknik kimia. Namun dalam hal ini kita hanya mendapatkan pengalaman dan ilmunya begitu. Jadi karena memang kurang linear dan juga berbicara ke jurusan ini tidak bisa dikonversi begitu. Namun dari program sebelumnya yang program kampus mengajar ini karena basicnya adalah pengabdian masyarakat, dan kemarin sempat berbicara dengan ketua jurusan, ini terdapat satu mata kuliah yang memang bisa dikonversi karena linear, yaitu adalah KKN begitu. Nah, jadi mungkin barangkali saya bisa ingatkan di sini teman-teman itu kalau misalkan ingin mengikuti program kampus mengajar, pastikan terlebih dahulu ke jurusan kira-kira bisa dikonversi penuh atau tidak begitu. Dan tentunya usahakan teman-teman memilih memang program yang linear dengan jurusan begitu. Mungkin kalau saat ini karena kita teknik begitu ya, ikutnya bisa MSIB begitu. Misal kalau anak elektro bisa ikut ke program MSIB, misal miliknya PT Stekok Robotika begitu dan sebagainya begitu. Intinya yang linear gitu dengan program studi yang kita ambil begitu. Oke Mas Yosef. Nah, karena kan untuk teman-teman mahasiswa yang menyaksikan podcast ini nanti, bahwasannya memang di kampus Merdeka itu sangat membebaskan dari kita ya Mas ya. Betul Dan sekali. untuk teman-teman mahasiswa juga jangan takut, karena anggapan dari teman-teman mahasiswa ini ketika kita mengikuti kampus Merdeka Mas Yosef, itu pembelajaran yang ada di kelas itu tertinggal gitu Mas Yosef, sehingga SKS atau masa tempuh studinya nanti itu akan lebih lama gitu. Ternyata jawaban dari Mas Yosef tadi bahwasannya kita tidak perlu takut gitu loh dalam mengikuti kampus Merdeka, karena ketika kita mengikuti kampus Merdeka tadi yang dijaminkan itu ada 20 SKS untuk pengganti dari kuliahnya itu sendiri. Dan juga tadi sudah diingatkan bahwasannya ketika ingin memulai kampus Merdeka itu bisa dikonsultasikan dengan jurusan mengenai apakah SKS yang ini bisa dikonvert atau tidak gitu Mas Yosef. Dan juga satu kutipan tadi bahwasannya ketika mau mengikuti kampus Merdeka itu harus linear dengan jurusan. Soalnya ketika kita mendapatkan ilmu di perkuliahan itu bisa diaplikasikan di ketika kita mengajar dan juga ketika kita di industri gitu ya Mas Yosef. Betul nah, sekali. Selama penjalanan kampus Merdeka nih kan sekarang Mas Yosef itu ibaratnya menengah gitu, kelas menengah, mengikuti kampus Merdeka, sedang menjalankan program dari kampus Merdeka ini sendiri. Nah, ketika nanti kampus Merdeka ini sudah kelar atau program yang dijalankan oleh Mas Yosef itu sudah kelar, apa sih plan-plan yang akan dikerjakan setelah ini gitu Mas? Oke, plan pertama yang mungkin bakal aku targetkan di saat nanti sudah selesai mengikuti program kampus mengajar, ini aku akan bergabung dengan pihak stakeholder begitu. Misalkan saat ini kan aku ikut di PT Stekok Robotika begitu, itu merupakan stakeholder atau perusahaannya gitu. Dan aku pingin nanti suatu saat bergabung di situ untuk bisa gampangnya istilahnya meneruskan program kampus Merdeka ini begitu. Jadi nanti aku kan awal saat ini jadi peserta nih begitu. Nanti setelah ini aku bakal gampangnya jadi panitia lah begitu, meneruskan perjuangan begitu supaya program kampus Merdeka ini tidak hanya berhenti di sini, namun juga berkelanjutan. Ya, hal itu tentunya menjadi sebuah amalan ya begitu. Amalan yang memang berketerusan atau berkontinus begitu, dan tentunya itu akan menjadi amal jariah bagi kita semua begitu. Amin. Pastinya amin ya Mas. Nah, mengenai podcast kita kali ini nih Mas, kan kami mendatangkan Mas Yosef ini sebagai untuk memotivasi dan juga menginspirasi penonton setia dari podcast Serba-Serbi Keilmuan FTIW ini. Nah, mungkin bisa dari Mas Yosef ini memberikan motivasi atau pesan kepada penonton setia yang menyaksikan podcast ini nanti ketika untuk memulai kampus Merdeka atau sebagaimanapun gitu Mas. Oke.
Berbicara mengenai motivasi dan pesan, tentunya sebenarnya kalau berbicara mengenai itu panjang ya begitu. Namun saya sampaikan singkat saja di sini. Niatkan segala sesuatu yang ingin Anda ambil, yang ingin Anda lalui sebagai ibadah begitu. Dan tentunya khususnya untuk belajar, karena segala sesuatu yang kita lalui dalam belajar ini kan merupakan ibadah begitu. Dan tentunya itu akan seperti yang saya sampaikan sebelumnya akan menjadi amal jariah kita ketika nanti kita sudah meninggalkan dunia ini dan kita menerapkan ilmu ini yang memang berguna bagi masyarakat. Hal tersebut akan sangat membantu kita begitu, khususnya dalam dunia maupun akhirat begitu. Oke. Nah, untuk teman-teman penonton setia nih podcast keilmuan, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Mas Yosef. Nah, obrolan yang sangat seru tadi itu Mas Yosef tentang membahas tentang kampus merdeka mahasiswa FTI juga bisa gitu loh Mas Yosef. Sehingga harapannya nanti dari adanya podcast ini teman-teman mahasiswa FTI atau teman-teman online yang senantiasa menonton podcast keilmuan itu bisa terinspirasi dan juga termotivasi nih melalui adanya Mas Yosef di sini, sehingga teman-teman di online ini bisa mengikuti jejak Mas Yosef atau bisa lebih dari Mas Yosef nih Mas Yosef. Amin. Nah, dari obrolan-obrolan yang sudah dibahas tadi itu saya dapat mengutip kesimpulan bahwasannya ketika kita ingin memulai sesuatu itu diniatkan untuk ibadah, karena ketika kita sudah meniatkan untuk ibadah pasti semuanya itu akan terjalankan. Dan juga satu pesan kutipan dari Mas Yosef bahwasannya ketika ingin memulai kampus merdeka itu tadi dikoordinasikan atau dikonsultasikan dengan jurusan, kemudian ditanyakan lebih baik dan juga memilih program dari kampus merdeka itu sebisa mungkin itu yang linear dengan jurusan, sehingga ilmu yang ada di perkuliahan itu bisa diaplikasikan melalui proses pembelajaran di luar maupun yang ada di industri tentunya. Nah, tak terasa nih Mas Yosef, kita sudah di penghujung dari podcast keilmuan ini. Nah, jangan lupa teman-teman, aku mau informasikan untuk tetap follow akun media sosial kami di Instagram LAMFTIUII, dan jangan lupa subscribe, like, and comment video ini nanti di YouTube LAMFTIUII. Nah, untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru serta menjalin silaturahmi antar mahasiswa nih. Nah, saya rasa cukup sekian perbincangan seru-seru kita nih dengan Mas Yosef di podcast serba-serbi keilmuan LAMFTIUII ini sendiri. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Lebih dari kurangnya, saya Iman Alfian dan juga Mas Yosef sebagai narasumber pada podcast kali ini, kami semua pamit undur diri. Sampai jumpa di next podcast selanjutnya nih.